Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini usikum wa nafsi Allah Al-Anan Al-Qur'an waliman sabara wa fara inna dzalika lamin azmil umur. Surat Asy-Syura ayat 43. Pada hari jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan sebaik-baik mungkin dan semampu mungkin untuk lebih tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man u'tiya fasyakara wa baduya fasabar wa dhalama fastaghfar wa dhulima faghfar thumma sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahumul amnu wa lahum muhtadun. Rawahu Tabrani. Artinya, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, diuji lalu bersabar, mendolimi lalu meminta maaf, dan dizalimi atau didolimi lalu memaafkan. Kemudian Nabi terdiam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada apa yang perlu kita? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan akhirat, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis di atas Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan seorang muslim yang memiliki 4 sifat sebagai berikut. 1. Bersyukur ketika memperoleh nikmat. Yang kedua itu sabar ketika dapat ujian. Yang ketiga, meminta maaf ketika mendolimi seseorang atau banyak orang. Yang keempat, memaafkan ketika didolimi. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur ketika memperoleh nikmat, perlu kami jelaskan, syukur itu ada 2. Syukur sunnah. Syukur wajib itu adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk
sebaiknya memanfaatkan nikmat itu sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah. Boleh mempunyai mobil, boleh mempunyai macam-macam, tapi semuanya diniatkan untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mendapatkan tanggung jawab nanti di akhirat. Di antara nikmat yang sering dilahirkan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faragh." Rawahul Bukhari. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan luang waktu atau peluang waktu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia maubud namanya. Maubud, yaitu orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Kalau rasa dengki berarti dia termasuk iri. Tapi alhamdulillah tetangga saya bisa beri memberi Allah. Alhamdulillah tetangga saya punya ini, aku bisa minta tolong nanti. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan seperti itu tidak lain karena banyak orang yang lalai. Karenanya marilah kita selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat, dengan memberikan manfaat kepada orang lain, dengan amal-amal kebaikan seperti memberikan pembelajaran kepada seseorang bagi yang pintar agama, dan memberikan harta yang layak bagi yang punya kecukupan harta untuk dijalankan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur sunnah. Syukur sunnahnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat tertentu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya, alhamdulillah, langsung syukur. Kita biasanya kok andaikan kami berangkat duluan mungkin kita mendapat kecelakaan, alhamdulillah langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sujud sunnah, syukur sunnah. Sujud syukur disunnahkan pada saat seseorang memperoleh nikmat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Tidak disunnahkan untuk dilakukan setiap hari. Yang kedua adalah sabar ketika mendapat ujian. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu dari tiga jenis sabar. Dua jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Orang meninggalkan perkara haram, biasanya saya harus minum minuman ini dan sebagainya. Sabar, ya Allah, aku tidak akan meninggal, tidak akan melakukan itu. Sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seorang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meminta maaf ketika menzalimi.
Yang ketiga adalah meminta maaf ketika menggolimi. Yang keempat ketika digolimi. Zalim kepada orang lain adalah seperti Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Qalu liman ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa ta'fu amman dhalamaka wa tasilu man qata'aka. Artinya 3 hal apabila seseorang bersifat dengannya, maka ia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisap yang ringan dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasul? Memberikan kepada orang lain yang tidak pernah memberikan kepadamu. Yang kedua, memaafkan orang yang mendzalimi dan menyambung tali silaturahmi. Sulit sekali hal ini dilakukan, tapi ini mungkin kita mudah-mudahan oleh Allah diberikan kelonggaran hati untuk memaafkan, meskipun orang yang mendolimi kita itu tidak minta maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan, ya Allah. Dia tidak tahu, ya Allah, tidak tahu sebenarnya dia, ya Allah, kok aku didolimi, ya Allah. Demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan hal macam ini kita bisa menjalankan dan mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan khutbah yang singkat siang ini yang penuh keberkahan, semoga menjadi ilmu yang